Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Rahel Marsela, sebagai mahasiswa semester 7 dari PMAK Migas, akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Optimasi Unjuk Kerja Pompa Distribusi Biosolar P10 pada PTX. Jadi ini adalah outline yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil penelitian, yang keempat pedoman penulisan, dan yang kelima adalah kesimpulan. Ya, kita masuk pada pendahuluan. Di sini yang pertama, untuk latar belakang, ada pompa merupakan alat vital pada PTX. Jadi untuk sepengetahuan Bapak Ibu, PTX ini merupakan terminal BBM yang berfungsi sebagai sarana dan fasilitas penerimaan, penimbunan, dan penyaluran BBM untuk melayani kebutuhan di Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan juga Papua. Jadi untuk menunjang proses distribusi tentu saja diperlukan suatu peralatan yang selalu siap digunakan, dan salah satunya adalah pompa. Pompa ini akan kita gunakan untuk memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat lain melalui media pipa dengan cara menaikkan tekanan dari fluida, sehingga fluida dapat disalurkan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, mengingat pompa ini merupakan alat yang vital dalam proses distribusi, maka tentu saja performance dari suatu pompa ini harus selalu kita jaga agar produk yang kita ingin distribusikan dapat sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kedua, performa dari pompa P10 ini menurun. Ya, pada pengoperasian pompa dengan jangka waktu yang cukup lama akan mengakibatkan penurunan performa dari pompa tersebut. Untuk yang berikut ada batasan masalah. Yang pertama, unit penyimpanan biosolar dan alat pompa distribusi biosolar P10. Yang kedua, metode perhitungan yang digunakan adalah metode heat loss. Yang ketiga, variabel yang kita gunakan ada variabel bebas dan juga variabel terikat. Untuk variabel bebasnya meliputi jenis pompa sentrifugal, tekanan suction 1 atm, dan juga tekanan discharge-nya 2 kg per cm kuadrat. Sedangkan untuk variabel terikatnya meliputi efisiensi dan juga laju alir. Untuk tujuan penelitiannya, terdiri dari 3 poin penting. Yang pertama, mengetahui unjuk kerja pompa distribusi biosolar dengan membandingkan antara data aktual dan juga data desain dari pompa P10. Yang kedua, diperoleh cara untuk meningkatkan kinerja atau performa dari pompa P10. Dan yang ketiga adalah melakukan optimasi unjuk kerja pompa distribusi biosolar P10 sehingga performa dari pompa P10 ini dapat kita tingkatkan. Ya, kita masuk pada metode. Pertama, untuk tempat penelitiannya, jadi penelitian ini dilakukan di PTX pada unit penyimpanan biosolar dengan menggunakan alat pompa distribusi P10. Untuk waktu penelitiannya, jadi penelitian ini dilakukan secara offline dan dilaksanakan pada 1 Desember 2021 hingga 28 Februari 2022. Ya, jadi ini adalah urutan metode kerja yang saya gunakan untuk membuat jurnal. Yang pertama adalah persiapan dan studi literatur. Yang kedua, pengamatan dan pengambilan data. Yang ketiga, perhitungan optimasi. Yang keempat, hasil perhitungan optimasi. Yang kelima, analisis hasil. Dan yang berikut, setelah kita analisis, maka tentu saja akan kita dapatkan kesimpulan dan saran. Ya, selanjutnya adalah hasil penelitian dari jurnal ini. Jadi untuk yang pertama adalah PFD proses. Jadi seperti yang sudah ditampilkan, kita menggunakan pompa P10 ini untuk mendistribusikan biosolar dari tangki 9 menuju dermaga 1 untuk memenuhi kebutuhan di berbagai depot di daerah Maluku, Maluku Utara, dan juga Papua. Ya, jadi ini adalah sekilas tentang pompa P10. Jadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pompa P10 pada PTX ini merupakan pompa yang digunakan untuk mengalirkan produk biosolar dari tangki 9 ke dermaga 1 yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan depot Pertamina yang ada di daerah Maluku, Maluku Utara, dan juga Papua. Nah, dalam pengoperasian pompa P10 ini, kapasitas yang digunakan maksimalnya adalah 4.500 kiloliter. Ya, jadi untuk menghitung efisiensi dari pompa P10 ini, kita membutuhkan data aktual dan juga data desain dari pompa P10. Jadi seperti yang sudah ditampilkan,
Untuk data spesifikasi pompa V10, mereknya adalah Worthington, jenisnya adalah centrifugal, dan kapasitasnya adalah 500 meter kubik per hour. Untuk efisiensi desainnya 65%. Sedangkan di sebelah kanan, data spesifikasi penggerak pompa V10, mereknya adalah Brockhampton, jenisnya adalah Elmot, dan kapasitasnya sebesar 132 kW. Oke, jadi yang berikut adalah data operasi lapangan. Ya, jadi untuk mendistribusikan biosolar dari tangki 9 ke dermaga 1, kita membutuhkan waktu sebesar 53.400 second. Nah, volumenya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maksimalnya itu 4.500 kiloliter. Tekanan suction-nya 1 atm dan tekanan discharge-nya itu 2 kg per cm kuadrat. Ya, jadi setelah kita bandingkan antara data desain dan juga data aktual, maka tentu saja akan kita dapatkan hasil evaluasi dari pompa P10. Nah, berikut akan kita jelaskan lebih detail lagi. Ya, jadi ini adalah hasil perhitungan optimasi dari pompa distribusi biosolar P10. Sebelumnya kita sudah menghitung hasil evaluasinya, jadi kita melakukan perhitungan. Nah, kita bandingkan dengan data desain dari pompa P10. Sehingga tentu saja dari setiap data desain, data aktual, dan juga data optimasi, semuanya akan berbeda. Pertama di sini untuk kapasitas, bisa kita lihat bahwa untuk aktualnya sebesar 303, setelah dioptimasi menjadi 375 meter kubik per hour. Untuk efisiensi pompanya dari 52%, setelah kita optimasi menjadi 60%. Nah, untuk daya pompa dan juga daya penggeraknya, ketika kita melakukan perhitungan aktual, yang kita dapatkan sebesar 37,06 horsepower, setelah kita optimasi menjadi 42,35 horsepower. Untuk NPSHA dan juga NPSHR, di sini untuk desainnya kita tidak punya datanya, namun kita melakukan perhitungan untuk data aktualnya, sehingga yang kita dapatkan sebesar 12,16 untuk NPSHA, setelah kita optimasi menjadi 12,20. Untuk NPSHR-nya, ketika kita melakukan perhitungan data aktualnya, kita mendapatkan hasil sebesar 2,02 meter. Setelah kita optimasi, kita dapatkan sebesar 3,3 meter. Ya, jadi ini adalah pedoman penulisan. Jadi penulisan jurnal ini berpedoman pada aturan penulisan jurnal SNTM PEM Akamigas. Dan yang berikut, sumber yang digunakan untuk membuat jurnal ini adalah sebagai berikut. Oke. Terakhir kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, pompa yang digunakan yaitu pompa centrifugal single stage, jadi jenisnya adalah pompa centrifugal single stage, yang berfungsi untuk memompakan fluida dari tangki 9 ke dermaga 1. Pompa dengan data desain kapasitas sebesar 500 meter kubik per hour, setelah dioperasikan dengan waktu yang panjang, kapasitas pompa mengalami penurunan menjadi 303 meter kubik per hour. Yang kedua, optimasi yang dapat dilakukan dengan menaikkan kapasitas dengan cara membuka valve discharge dari 50% ke 75%. Adapun cara lain dengan cara kita menaikkan kapasitas sesuai dengan titik tertinggi efisiensi pada curve pump performance. Yang ketiga, setelah dioptimasi terjadi perubahan pada parameter pompa, kapasitas berubah dari 303 meter kubik per hour menjadi 375 meter kubik per hour. Kecepatannya juga berubah. Kecepatan cairan evaluasi sebesar 0,0841, sedangkan kecepatan cairan setelah dioptimasi menjadi 0,104. Heat pompa juga berubah dari 21,41 meter menjadi 20,09 meter. Daya pompa dan daya penggerak juga berubah dari 37,06 horsepower menjadi 42,35 horsepower. NPSHA pompa berubah dari 12,16 meter menjadi 12,20 meter. Yang keempat, dari hasil perhitungan optimasi efisiensi pompa, maka dapat disimpulkan bahwa kita masih dapat menaikkan efisiensi pompa dari 52% ke 60%. Ya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.